Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel Hadi Samko. Channel ini insya Allah akan membahas tentang cara beternak lebah madu dan ikan koi bagi pemula. Pada kesempatan ini saya akan membuat video yang pertama, yaitu cara membuat kotak lebah budidaya lebah madu untuk pemula. Apa aja yang perlu disiapkan dan bagaimana caranya? Mari ikuti saya. Baik teman-teman, buat membuat kotak lebah madu budidaya kita, pertama-tama kita siapkan bahannya dulu ya. Pertama-tama kita siapkan bahan, yaitu papan seperti ini. Nah, ini papan seperti ini. Ini untuk membuat kotaknya. Jadi kotak budidaya itu terbagi dari 4 bagian. Yang pertama adalah kotak sarang itu sendiri. Yang kedua alas bawah atau pondasi. Yang ketiga penutup atas. Yang keempat prem. Nah, bahan yang kita butuhkan pertama papan seperti ini. Ini buat badan kotak, alas bawah sama penutup atas ya. Ini papan. Yang kedua adalah reng. Nah, reng seperti ini banyak di material ya. Kita ambil, kita beli ukuran lebar 2 cm, ketebalan 1 cm. Ini yang tersedia di material. Selanjutnya, setelah papan, reng, kita butuh kawat. Nah, kawat ini buat nanti penyekat atau pemisah ya di frame. Nanti buat pemisah, kita lihat cara pemasangan dan kegunaannya seperti apa. Kemudian yang kita butuhkan adalah seng. Untuk bahan ini seng. Seng ini fungsinya nanti kita simpan di penutup. Gunanya untuk melindungi kotak dari air hujan. Yang kelima tentunya adalah paku untuk menyambungkan bahan-bahan satu dengan yang lain. Itu untuk bahan teman-teman. Bahan kita membuat sarang lebah yang sesuai dengan standar aviari kita. Jadi papan, reng, kawat, seng, sama paku. Selanjutnya untuk peralatan yang kita butuhkan untuk membuat kotak budidaya lebah madu adalah yang pertama tentunya untuk memotong papan ini gergaji. Ini kalau di sini namanya pasekon ya. Apa namanya ini pasekon, buat makin merapihkan karena harus benar-benar rapih. Terus untuk mengukur tentunya meteran. Nah, ini bor nanti untuk melubangi frame. Palu kecil ini harus ada. Terus si papan ini kan banyak bekas-bekas gergaji besar ya, atau apa yang namanya shinso. Ini kan berbulu gini, ini wajib dihaluskan. Kita menggunakan sugu. Oke, gitu teman-teman, peralatan sama bahan yang kita butuhkan. Selanjutnya kita mulai pemotongan papan sesuai kotak yang kita inginkan. Nah, ini dia papan yang sudah kita potong, kemudian kita haluskan. Nah, setelah dipotong kita haluskan, kemudian kita bikin kotaknya, kita rangkai satu persatu. Nah, setelah kita potong dan rapikan, kemudian dirangkai ya satu persatu untuk membuat kotak sarang.
Nah, ini udah selesai ya, kita membuat kotak sarang. Tinggal merapikan sama menambah paku lagi satu di tengah biar lebih kuat. Ini namanya kotak sarang. Nah, kita 4 bagian. Nah, ini bagian pertama kita bikin kotak sarang. Nah, ini antar sudut sampai sudut, ketinggian bawahnya, atasnya ini harus benar-benar rapi. Kita nanti rapikan kembali, ini harus benar-benar rapi. Karena yang utamanya itu yang sebenarnya sih, kalau lebahnya udah nyaman di dalam, udah lama, mau terbuka sebesar apapun itu no problem. Tapi kalau misalkan pas awal-awal kita pengambilan dari hutan, hasil ngebolang atau hasil pengambilan dari rumah-rumah warga yang diabaikan, nah itu susahnya. Itu banyak lebah kabur ke sisi-sisi yang terbuka seperti ini gitu. Walaupun biasanya pas awal-awal kita pakai penyekat ratu di pas pintu masuknya, tapi kalau misalkan enggak rapi, kurang rapi dalam pembikinan kotaknya, nah itu penyebab kaburnya si lebah gitu. Jadi harus diperhatikan kerapihan antara sudut. Nah, ini harus diperhatikan, tingginya harus sama, bawahnya harus sama, lebar semua harus sama. Itu sehingga kaburnya si lebah baru gitu. Setelah kita rapikan boxnya atau badannya, ini badannya udah rapih ya semuanya. Kita bikin badannya udah rapi semuanya, pas kotaknya udah mengotak banget. Selanjutnya kita kasih penyangga. Nah, ini penyangga buat frame. Nah, di sini ya. Kita kasih bagaimana ketebalan si frame-nya aja. Saya di sini kasihnya 3 cm karena ketebalan frame-nya itu 2 cm. Jadi saya kasih 3 cm. Saya kasih 3 cm. Nah, 2 cm untuk frame nantinya. 2 cm untuk frame dan 1 cm untuk, nah 1 cm-nya saya nanti untuk ini jarak atau buat sirkulasi. Sama kalau misalkan lebah lagi di atas, kita buka, lebahnya itu suka di atas, jadi kalau dikasih jarak seperti ini tidak terjepit sama tutup gitu. Ayo kita pasang sekarang penyangga untuk frame-nya. Ini udah jadi ya. Jadi ini kotaknya kita kasih. Nah, ini buat penyangga frame. Nah, ini nanti si frame-nya tinggal kita simpan seperti ini. Sebenarnya sih kalau misalkan mau lebih bagus atau menurut teman-teman lebih bagus, bisa juga ini dicowak segini ya. Disebit segini setengah. Jadi si frame-nya itu nggak perlu pakai ini, tapi langsung disimpan di sini. Tapi saya ada pengalaman dulu pas buka ini, justru ininya belah ke sini. Jadi saya pakai cara seperti ini.
kita bikin kotak. Setelah bikin kotak, nah ini kasih penyangga buat frame. Kita tinggal pasang, ini tempatnya frame nanti. Oke, selanjutnya kita bikin alas ya, atau pondasi. Karena kotak saya itu dibagi 4. Satu badan kotak, yang kedua alas, yang ketiga tutup, yang keempatnya frame. Nah, setelah kita beres membuat kotak sarang, selanjutnya kita bikin alas ya, atau pondasi. Pondasi disesuaikan ukurannya dengan panjang dan lebar kotak sarang. Pada saat ini saya bikin lebarnya ini 40, panjangnya 44. Nah, untuk pondasi juga disesuaikan, jadi lebarnya itu harus 40 ya. Terus 40. Untuk panjang, ini panjang saya kasih 50 karena buat pondasi, buat landasan. Ya, di sini nanti landasannya ada selisih 4 cm. Yuk kita lanjutkan untuk pemasangan pondasinya seperti apa. Mari kita lihat. Nah, ini kasih ya. Oke, kita pasang. Inilah untuk alas pondasi. Nah, kita udah beres bikinnya seperti ini. Jadi seperti saya bilang tadi, ini papan disesuaikan ukurannya dengan kotak. Kemudian kasih ini buat penguat dan penyekat. Tuh, nah sekarang kita coba masukkan. Nah, ini pas. Nah, ini buat landasan lubah, nanti kalau terbang dia bisa di sini dulu baru masuk. Ini buat lubangnya, Nah, ini kenapa kita pakai ini serapat mungkin kalau bisa, soalnya kalau lebah yang baru, nah kadang kaburnya itu lewat sini kalau nggak rapi. Tapi kalau rapi seperti ini nggak bakalan bisa keluar. Ini kita pakai cookie ya, guna powder. Nah, selanjutnya kita bikin tutup atas ya. Nah, untuk tutup atas disesuaikan dengan ukuran kotak yang kita pakai tadi 40. Nah, ini disesuaikan aja pas seperti ini untuk menghindari kaburnya koloni juga. Nah, ini pas rapih semuanya. Nah, kemudian si tutup ini kita kasih ini ya. Nah, tinggal pasang.
Nah, kita masukkan. Nah, inilah tutup. Kita tinggal kasih di sini seng ya, untuk menghindari air hujan. Terus sewaktu-waktu disimpan di tempat yang hujan. Nah, ini udah beres. Tutup, tinggal kasih seng. Selanjutnya terakhir kita bikin frame. Nah, inilah frame yang kita pakai, sudah beres. Tinggal kita kasih kawat di tengah di sini ya. Nah, kita lihat pemasangan kawat. Oke, si frame-nya kita kasih lubang dulu untuk memasukkan kawat. Perlengkapan kotak sarang madu terakhir yaitu frame. Oke, selanjutnya kita kembali lihat dari awal apa saja yang kita butuhkan dan disiapkan. Nah, baiklah teman-teman, jadi inilah kotak budidaya lebah madu sederhana tapi sesuai dengan standar aviari. Sekali lagi, untuk kotak sarang budidaya ini terbagi dari 4 bagian, yaitu 1 badan kotak, yang kedua alas atau pondasi. Nah, alas atau pondasi ini buat landasannya kita kasih, ini buat lubangnya. Kenapa saya kasih besar? Karena ini kita pakai penutup sekat ratu. Yang kedua ini alas, yang ketiga penutup. Nah, ini penutup. Yang keempat adalah frame seperti ini ya. Jadi beres semuanya. Itulah cara sederhana dan gampang bikin kotak budidaya lebah madu sederhana tapi sesuai dengan standar aviari. Baik teman-teman, sekian dulu video saya saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat peternak madu pemula atau pembudidaya madu pemula, dan bagi teman-teman yang biasa masih pakai gelodogan, sekarang sudah bisa pakai kotak yang sesuai standar. Oke, baiklah teman-teman, video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.